Halo, selamat pagi kembali anak-anak yang diberkati Tuhan. Pada hari ini kita belajar satu topik judul pembelajaran tentang hidup bersama dalam masyarakat majemuk. Sebelum itu kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk topik yang baru ini dalam kelas agama Kristen. Terima kasih Tuhan telah mengizinkan kami boleh hidup bersama dengan orang lain dalam keadaan yang berbeda. Dan hari ini Tuhan ajarkan kami boleh mengerti, bisa berdampingan dengan orang yang berbeda keyakinan, suku, budaya, dan karakter. Terima kasih Tuhan menolong kami dalam pelajaran. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, Pak Guru akan menyampaikan satu materi yang sangat menarik hari ini, yaitu hidup bersama dalam masyarakat majemuk. Dasar pembelajaran kita hari ini anak-anak yaitu Mazmur 133 dan Matius 22, 37 sampai 39. Adapun capaian dalam pembelajaran ini yaitu memahami makna sikap inklusif dalam membangun interaksi dengan sesama yang mengacu pada kebenaran Alkitab. Kemudian berikutnya pendahuluan. Pembahasan mengenai keberagaman agama dan hidup dalam masyarakat majemuk dibahas pada kelas dan jenjang yang berbeda. Tetapi pada jenjang ini hanya akan dibatasi pada upaya-upaya dalam membangun kerjasama antar umat beragama dan berbagi sikap yang nampak dalam hubungan tersebut. Diharapkan setelah mempelajari topik ini, anak-anak atau kalian pelajar Kristen bersikap lebih terbuka dan memahami orang yang beragama lain sekalipun berbeda keyakinan. Keterbukaan penting karena di masa kini manusia tidak dapat hidup sendiri. Di sekitar kita ada teman, sahabat, dan saudara-saudara yang berbeda, bukan hanya suku dan budaya yang sama dengan kita, termasuk keyakinan. Bagian B ya, masyarakat global yang heterogen. Heterogen itu artinya tidak sama jenis ya, jadi berbeda-beda, itu maksudnya heterogen, bercampur dia. Kita kini hidup di era digital dalam suasana global di mana mobilitas manusia sangat intens. Batas-batas antara negara semakin menipis diterjang oleh canggihnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya alat-alat informasi dan komunikasi. Dengan bantuan berbagai media canggih, kejadian di suatu tempat yang berjarak jauh antar benua dapat tersebar dengan cepat ke berbagai belahan dunia. Mobilitas manusia yang intens antar benua, antar negara pada aras lokal maupun mobilitas manusia dalam suatu negara maupun sangat intens menyebabkan percampuran suku, bangsa, dan budaya serta agama yang semakin beragam. Itu maksudnya. Jadi masyarakat heterogen itu memang kita jarak sangat jauh, tetapi dengan menggunakan teknologi seketika kita bisa tahu apa yang terjadi dengan negara lain. Jadi bisa dikatakan heterogen itu percampuran yang tidak bisa dihindari, terutama dalam percampuran budaya melalui media sosial atau dunia maya. Berikut bagian C, masyarakat Indonesia yang majemuk. Nah, kita melihat ini sedikit anak-anak. Jadi Pak Guru percepat dalam bidang ini. Nanti kalian bisa ikuti bersama-sama dalam materi secara manual. Di dunia ini ada banyak negara yang memiliki keberagaman, namun Indonesia memiliki beribu pulau, baik yang kecil maupun besar. Memiliki suku, budaya, bahasa, dan agama yang amat beragam. Ya, hal ini merupakan kekayaan yang patut disyukuri, namun keberagaman ini juga dapat menjadi akar konflik dan perpecahan jika tidak dikelola dengan baik. Sejarah telah membuktikan itu, yaitu ketika kita beberapa daerah terjadi konflik yang berlatar belakang suku dan agama. Beberapa tahun lalu hal yang sama pernah terjadi di Indonesia Timur, seperti di Ambon ya anak-anak ya, berkati Tuhan. Keberagaman memang dapat menjadi akar konflik, namun konflik akan semakin parah ketika orang tidak mengenyam pendidikan yang cukup, tidak memiliki pemahaman yang sama. Ketika orang yang berbeda dengan dia, tidak sepaham dengan dia, tidak dapat menerima perbedaan yang dimaksud. Berikut. Di dalam perbedaan itu ada istilah pluralisme. Saya ulangi, ada istilah pluralisme.
Pluralisme agama merupakan suatu paham, sikap yang berupaya untuk mengakui dan menerima orang lain atau keabsahan bahwa semua agama adalah sama dalam nilai kemanusiaan. Sehingga dengan demikian kebenaran-kebenaran yang beragam dapat saling mengisi dan melengkapi satu dengan yang lain. Ini contoh gambar tentang pluralisme. Berikut. Menurut Webster, pengertian pluralisme menurut Webster yakni keadaan sosial yang hadir dalam berbagai macam etnis, agama, ras, dan suku, dan mempertahankan tradisi berpartisipasi dalam masyarakat. Kemudian kondisi ini menciptakan sebuah pola masyarakat yang hidup saling berdampingan dalam keberagamaan yang ada. Ini menurut ahli pluralisme. Dia memberikan pengertian bahwa keadaan sosial yang hadir dalam berbagai macam suku, agama, dan tradisi. Berikut pengertian tentang masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang heterogen, yang campur-campur, ya, yang artinya memiliki beragam suku atau etnis, budaya, agama, dan ras, seperti bahasa, misalnya yang berbeda-beda, dan itu adalah salah satu tradisi terbesar di Indonesia. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, materi ini hanya sekedar, dan kita suatu saat nanti kita akan bahas ini lewat virtual, bisa lewat Google Meet atau Zoom online, atau kalau Tuhan izinkan dalam masa-masa pandemi seperti ini, kita akan bertemu di kelas secara bersama-sama. Mari kita bahas bersama-sama apa itu masyarakat majemuk, apa itu pluralisme. Kita akan berikan contohnya secara bersama-sama. Demikian pembelajaran kita hari ini, anak-anak yang diberkati Tuhan, belajar Kristen dimanapun kalian berada. Tetap semangat, dan tetap semangat. Sukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.